Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwafatin Siadi dengan NIM 81114222127. Perkenalkan, nama saya Mafidatul Hasanah dengan NIM 81114222123. Nutra Ramadhani dengan NIM 81114222126. Perkenalkan, nama saya Syafsurai Bojenali dengan NIM 811422125. Yang pertama yang perlu kita harus ketahui terlebih dahulu adalah mengenai definisi daripada distribusi kewenangan itu sendiri atau pemisahan daripada kewenangan baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang pertama adalah sistem distribusi kewenangan atau pemisahan kewenangan adalah suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur bagian dan tugas kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur mengenai definisi daripada sistem distribusi kewenangan sebagai suatu rangkaian aturan yang mengatur bagaimana kewenangan terbagi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Adapun mengenai jenis-jenis distribusi kewenangan terdapat 3. Yang pertama adalah urusan pemerintah absolut, yang kedua adalah urusan pemerintah konkuren, dan yang ketiga adalah urusan pemerintah umum. Selanjutnya adalah kita akan mengetahui mengenai urusan pemerintah konkuren. Baik, selanjutnya fokus pada urusan pemerintahan konkuren. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi dari urusan pemerintahan konkuren terlebih dahulu. Jadi, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah itu menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri itu merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan pemerintahan konkuren ini mencangkup layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Masuk kepada pelayanan dasar yang pertama, yaitu pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar atau menengah itu menjadi urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya seperti pengelolaan sekolah-sekolah dari tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Lalu yang kedua ada kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, program imunisasi, dan penanggulangan wabah penyakit juga termasuk ke urusan pemerintahan konkuren. Misalnya pengadaan rumah sakit daerah atau puskesmas yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Lalu yang ketiga ada pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi itu juga menjadi urusan pemerintahan konkuren. Contohnya itu seperti pembangunan jalan provinsi atau pembangunan jembatan di wilayah kabupaten. Lalu yang keempat ada ketertiban umum, penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat itu juga menjadi urusan pemerintahan konkuren. Contohnya itu seperti polisi daerah yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Lalu yang terakhir ada perlindungan masyarakat. Urusan ini itu meliputi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman atau bahaya. Contohnya itu seperti penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, dan penanggulangan kejahatan. Di sini ada contoh permasalahan atau kasus yang menjadi urusan pemerintahan konkuren dalam bidang pendidikan, khususnya bangunan sekolah. Sebanyak 6.508 bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan. Salah satu tantangan Pemda dalam memperbaiki fasilitas pendidikan ini ada pada keterbatasan anggaran. Jujun mengatakan, anggaran yang tersedia pada tahun 2023 ini sebesar 44 miliar untuk perbaikan kelas, ya mulai dari yang rusak berat dan yang rusak sedang sebanyak 597. Ia mengungkapkan, ada bangunan sekolah yang rusak sejak tahun 2018 dan sekolah tersebut akan diprioritaskan untuk diperbaiki. Meski demikian, proses perbaikan sekolah rusak akan dilakukan secara bertahap.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan saran mengenai kasus tentang adanya temuan 6.508 sekolah dasar negeri di Kabupaten Sukabumi yang mengalami kerusakan. Mengingat bahwa sarana pendidikan dalam hal ini merupakan ruang kelas yang layak dan dapat memenuhi standar nasional merupakan salah satu hal yang dapat menunjang mutu pendidikan di sebuah sekolah. Sehingga jika Pemda di Kabupaten Sukabumi mengalami kesulitan dana dalam pembangunan sekolah dasar negeri, maka Pemda dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat untuk mengalokasikan dana bagi pembangunan sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan. Kemudian, Pemda di Kabupaten Sukabumi juga dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengoptimalkan pengawasan dan mengkoordinasi pembangunan sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran.